akan melanjutkan terus sama-sama kita mempelajari tentang dasar-dasar teori ilmu peliharaan datar. Nah, tidak berlama-lama lagi, ayo kita lanjutkan. Halo teman-teman, bagian pertama kemarin kita sudah masuk di perumusan untuk baringan-baringan. Bagaimana cara mencari baringan sejati, baringan magnet, dan baringan pedoman. Di sini saya akan melanjutkan dengan ringkasan pembagian baringan. Yang pertama, satu benda dibaring satu kali. Satu, baringan dengan jarak. Dua, baringan dengan jarak dan jarak. Tiga, baringan dengan peruman. Yang keempat, baringan dengan garis tinggi. Mungkin baringan dengan garis tinggi ini akan saya lewati karena akan berhubungan dengan ilmu astronomi. Sedangkan untuk dasar-dasarnya kita belum masuk, jadi saya akan melewati baringan dengan garis tinggi. Kemudian yang titik dua, yang kedua, satu benda dibaring dua kali. Satu, baringan dengan geseran. Dua, baringan sudut berganda. Tiga, baringan istimewa atau khusus. Baringan istimewa atau khusus itu adalah baringan terhadap benda darat dengan sudut yang sudah ditentukan. Seperti ini teman-teman. Atau baringan relatif kapal terhadap benda yang dibaring sudah ditentukan nilainya. Sudutnya sudah ditentukan. Baringan khusus atau istimewa itu ada 4 buah baringan. Satu, baringan 4 surat atau 0,45 derajat. Yang kita tahu satu surat adalah 11,25 dikali 4, 45 derajat. Baringan 30 derajat dan baringan 60. Baringan 2 surat, teman-teman, yaitu nilainya 22,5 dan sini kurang saya tambahkan, dan baringan 45 derajat. Kemudian yang keempat, baringan 26,5 derajat dan baringan 4 surat atau 45 derajat. Kemudian yang ketiga, titik rom 3, baringan 2 benda. 1, baringan silang. 2, baringan silang dan geseran. Nah, itu ringkasan pembagian baringan, teman-teman. Ada lagi, nanti kita tambahkan lagi baringan Cassini dan baringan Snellius. Nah, mungkin demikianlah ringkasan pembagian baringan untuk diketahui, teman-teman. Sementara nanti kita akan lanjutkan mulai dari poin pertama adalah baringan dengan jarak. Syarat-syarat membaring, teman-teman, di sini. Benda yang dibaring adalah benda yang dikenal dan jelas di peta. Kemudian kedua, mengambil jarak pada radar dengan menggunakan pengukur jarak, yaitu VRM, Variable Range Marker. Ketiga, mengambil baringan dengan menggunakan EBL, Electronic Bearing Line. Nanti saya coba tunjukkan di radar, teman-teman. Gunakan Mister Jajar, teman-teman, untuk melukis baringan pada peta pada garis haluan atau haluan sejati. Gunakan jangka untuk mengukur jarak yang diambil dari radar. Oke teman-teman, ini sebagai ilustrasi saja. Nanti kita akan mencoba membaring langsung di peta. Contoh latihan, misalnya kita mencari jarak melewati sebuah tanjung, kemudian kita mengukur jarak dengan menggunakan VRM. Posisi radar yang saya gunakan berbentuk lingkaran, tombolnya diputar untuk mencari target yang kita kenal. Kemudian di situ baringannya kita pakai IBL, akan nampak baringannya berapa dari arah kapal ke tanjung tersebut. Contoh misalnya VRM yang saya dapatkan adalah 4 nautical mile. Teman-teman, EBL yang saya dapati 345 derajat ke arah, kalau tidak salah, barat-barat laut, teman-teman.
utara barat laut. Tarik garis baringan sesuai sudut yang didapat dari EBL berlawanan arah. Berlawanan arah maksudnya dari tanjung ke haluan kapal. Misalnya contoh seperti ini teman-teman. Setelah saya dapati, sini saya buat skala 0,5 cm per 1 mil. Di sini 4 mil. 1, 2, 3, 4. Kemudian saya baring dari tanjung ke garis haluan teman-teman. Kemudian saya ambil mister jajar untuk mencari baringan 345. Dari baringan dan jarak yang saya dapati 4 mil, posisi kapal berada di sini. Agak jatuh ke kanan dari garis haluan. Kemudian yang ilustrasi kedua teman-teman. Misalnya ada kebetulan melewati sebuah menara suar atau sebuah pulau yang terdapat suar. Yang terbaca di situ kelompok 3 flashing, kemudian 5 flashing. Yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa 5 ini adalah kedip gelapnya. Kemudian kita ketahui bahwa suar itu adalah 13 meter, jarak tampaknya 8 mil. Ini garis haluan sejati kita teman-teman. Setelah saya mempelajari jarak nampak suar 8 mil, ini yang kemarin saya coba, kebetulan melewati sebuah tanjung dan saya mencoba untuk membaring, dan saya kenal benda itu, pulau itu adalah ada suar dengan ciri-ciri sebagai berikut ini. Flashing 3, 5 kelompok 3 kedipan, 5 kali flashing gelap 13 meter dan jarak nampak 8 nautical mile. Kemudian di situ saya melihat di sini jarak 8. Kebetulan kapal melewati tanjung itu. Saya ambil di sini skala 8. Saya ambil dari tanjung ini teman-teman. Kemudian saya baring, saya buat sebuah setengah lingkaran. Saya memakai jarak yang ada, dan disinilah perpotongan antara lingkaran dengan garis haluan. Posisi kapal berada di sini. Yang lingkaran ini kita sebut lingkaran jarak nampak suar. Teman-teman, sini cuma ilustrasi, kita coba melanjutkan ke peta. Teman-teman, tadi sebagai ilustrasi, sekarang kita pindah ke langsung ke peta lautnya. Di sini teman-teman, banyak sekali jenis-jenis baringan yang kita gunakan untuk menentukan posisi kapal. Jadi situasi atau posisi kita di mana, kira-kira jenis baringan apa yang kita pilih untuk kita gunakan, terserah dari kita. Nah, di sini yang kita bahas adalah baringan dengan jarak, yaitu poin pertama, satu benda dibaring satu kali. Nah, di sini saya gunakan 2 cara, yaitu dengan lingkaran jarak nampak suar dan menggunakan VRM untuk mencari jarak, dan menggunakan IBL untuk membaring sebuah tanjung atau pulau. Sini saya kasih contoh, misalnya kita berlayar dari mana ya? Dari sini, ya dari sinilah atau dari sinilah. Kita berlayar dari sini, teman-teman. Misalnya ini haluan kapal, haluan sejati. Dan sini saya sebut A, sini B, teman-teman. Posisi tiba kita. Sini setelah saya pelajari salah satu suar di sini, saya ambil ujung tanjung ini. Nah, misalnya posisi GPS terakhir di sini. Kemudian 30 atau 1 jam, 30 menit atau 1 jam kemudian saya membaring pulau ini. Saya pelajari bahwa suar di ujung tanjung ini pada malam hari adalah flashing sekali dengan kedipan gelapnya ada 6 detik. Nah, di sini bagaimana caranya? Ada beberapa suar berada di situ. Gimana caranya kita membedakan daripada suar itu? Nah, di sini ada 6 detik teman-teman, 6 detik gelapnya. Jadi kita hitung dengan menggunakan jari, hitungan kecepatan detik. Jika beberapa kali sama teman-teman, berarti benar suar yang kita amati ini adalah suar yang di tanjung ini dengan jarak nampak 6 mil teman-teman. Kemudian di sini
saya mencoba membaring mencari posisi kapal. Kebetulan di sini dekat sama pulau ini. Di sini jarak nampaknya 6 mil saudara. Teman-teman, ada 6 mil. Jadi saya ke tepi lintang untuk mengambil jarak 6 mil. 5, 6. Di sini posisi jarak 6 mil teman-teman. Oke, saya bawa ke benda, saya baring dari suar ini. Suar ini ke garis haluan. Kemudian saya buat garis seperti ini teman-teman. Perpotongan antara garis haluan dengan lingkaran tampak suar yang saya buat teman-teman di sini ya adalah posisi kapal kita. Saya ulangi lagi, saya ukur jarak bahwa memang itu benar. Benar. Kita belayar posisi dari sini teman-teman. Sini saya ibaratkan kecepatan speed kapal itu karena tugboat, jadi hanya sekitar 2 mil atau 3 mil per jam atau knot. Tadi lambat, jadi bisa 30 menit atau 1 jam baru kita bisa dapat jarak sekecil ini, misalnya contoh seperti itu teman-teman. Lain lagi kalau kapal dengan speed laju, pasti posisinya tidak sama dengan kapal yang posisinya lambat. Demikian teman-teman untuk menara tampak suar. Sambil contoh yang kedua, misalnya kita pakai IBL dan VRM. Saya di radar, kebetulan saya tidak posisi berlayar sekali lagi teman-teman. Jadi nanti saya tunjukkan, hanya saya tunjukkan memakai radar-radar tertentu dengan tombol-tombol yang macam-macam beda. Radar satu dengan yang lain tidak sama teman-teman. Tapi radar VRM sama IBL tetap ada. Tapi cara operasinya mungkin agak sedikit berbeda karena berbeda jenis dan merek radar itu sendiri. Di sini misalnya Tanjung yang saya dapati, saya pakai VRM. Setelah saya posisi di sini teman-teman, kira-kira saya sudah berlayar beberapa jam kemudian, saya baring lagi. Saya menggunakan ilustrasi apa? Baringan dengan cara yang kedua, yaitu saya pakai VRM. Kebetulan saya pakai VRM. Setelah saya operasikan, saya dapat posisi di sini 4 mil misalnya contoh. Misalnya di VRM teman-teman saya dapat 4 mil. Dengan baringan kira-kira 315 utara barat laut kalau tidak salah itu 315 ya teman-teman. Saya ambil baringan dengan menggunakan 315 saya cari. Teman-teman 315 barat laut. Di sini 315 di sini posisinya. Saya ambil kelihatan nampak di sini. Saya bawakan ke suar ini misalnya. Seperti itu teman-teman. Kemudian saya dapat di VRM jaraknya 4 mil. Saya ambil lagi pada posisi di tepi lintang. Sini salah satu ambil ini kira-kira 4 mil di sini. Kemudian saya bawakan ke sini untuk saya mencari membaring dari suar ini tadi. Di sini posisi kita teman-teman. Kita buat segitiga karena memakai baringan radar. Kira-kira seperti itu teman-teman. Contoh saya untuk baringan dan jarak mungkin cukup di sini. Teman-teman bisa praktekkan sendiri jika dalam pelayaran nanti. Demikian teman-teman, nanti saya akan tunjukkan ke radar di mana VRM dan IBL itu sendiri. Teman-teman, tadi kita sudah belajar bersama-sama tentang satu benda dibaring satu kali dengan menggunakan baringan dengan jarak. Kali ini saya akan mencoba kita belajar bersama-sama juga dengan baringan jarak dengan jarak. Di sini saya sudah buat seperti ini teman-teman. Di sini seperti biasa teman-teman, syarat daripada sebuah benda yang kita baring, benda yang dibaring adalah benda yang dikenal dan jelas di peta secara pengamatan dan pada layar radar dan visual. Artinya secara langsung kita melihat benda itu.
Kita lanjut langsung saja. Caranya mengambil baringan dengan menggunakan VRM. Nah, di sini untuk baringan jarak dan jarak kita tidak gunakan IBL. IBL fungsinya sendiri untuk kita menarik garis baringan. Tetapi kalau VRM kita tahu bahwa untuk mengukur jarak. Di sini ada radar-radar tertentu memiliki tombol seperti ini, pada radar saya tidak ada, teman-teman. Nah, jika kita geser dengan menggunakan anak panah ini ke atas ke bawah dan ke samping kiri kanan, akan nampak pada layar tanda flash. Tanda flash itulah yang kita geser ke benda, akan nampak baringan dan jaraknya. Nah, akan tampil baringan dan jaraknya seperti itu, teman-teman. Nah, di sini baringan jarak dengan jarak kita atau saya tidak menggunakan IBL, tapi saya menggunakan VRM untuk mengukur jarak. Kebetulan di sini saya lewati passing ada 2 pulau. Saya ambil pilihan bahwa saya gunakan baringan jarak dengan jarak, dan ini saya rasa sangat mudah, teman-teman. Nah, di sini setelah saya baring pulau pertama, teman-teman, saya dapati jarak 10 mil. Nah, di sini saya buat skala sendiri, teman-teman. Nah, skalanya 0,5 cm per 1 mil. Di sini ada jarak kira-kira 10 mil saya dapati. Nah, di sini, teman-teman, saya ambil ujung tanjung di tepi sini, teman-teman. Jangkanya agak longgar. Di sini saya ambil tanjung ini, teman-teman. Saya baring seperti ini, baring yang pertama. Kemudian saya baring yang kedua dalam waktu yang tidak berselang lama atau dalam bersamaan. Saya langsung ambil baringan yang kedua. Saya pakai VRM. Saya dapati 6,5 nautical mile. Saya ukur lagi di tepi lintang. Sini 6,5 setengah. 6,5 saya dapat di sini. Saya ambil pojok sini. Saya baring di sini, teman-teman. Jangkanya. Nah, disinilah, teman-teman, posisi kapal kita. Saya bikin segitiga karena kita menggunakan radar. Nah, di situ, teman-teman, cara untuk menggunakan baringan jarak dengan jarak. Jadi tidak terlalu sulit untuk kita pelajari dan kita bisa lakukan dalam praktek jika teman-teman dalam posisi berlayar. Nah, jadi perpotongan antara dua baringan tersebut adalah posisi kapal di sini, teman-teman. Nah, saya pakai segitiga ya, segitiga. Nah, demikianlah, teman-teman, untuk materi kita satu benda dibaring satu kali untuk baringan dengan jarak dan baringan jarak dengan jarak. Teman-teman, inilah radar yang saya gunakan sementara kita tunggu untuk standby. Tombolnya sangat sederhana. Ini radar sangat sederhana yang saya gunakan, dan tombolnya hanya ada beberapa. Di sini posisi sudah standby, teman-teman. Di sini radar saya sistemnya saya tekan 2 kali tombol ini baru dia mulai memancarkan. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini, teman-teman, saya mau tunjukkan. Nah, di sini, teman-teman. Nah, ini EBL-nya, teman-teman. Bisa nampak ya. Ini kalau saya putar ke kanan, diarah ke kanan, misalnya saya baring benda ini, teman-teman. Ini EBL-nya. Di sini menunjukkan sudutnya 317 derajat. Kemudian saya tekan lagi untuk mencari VRM-nya. Saya tekan lagi, teman-teman. Ini yang gerakan menutup atau mengecil. Nah, saya ke benda yang saya baring tadi, lewat. Nah, di sini, teman-teman, VRM-nya menunjukkan 0,2510 nautical mile. Nah, kira-kira begitu, teman-teman. Karena saya tidak posisi berlayar, jadi radarnya nampak di dalam sungai. Nah, jadi sangat dekat. Nah, tapi cara operasinya EBL dan VRM seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin demikian penjelasan saya, dan diharapkan bisa latihan sendiri pada posisi lagi berlayar. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Ikuti terus, dan salam pelaut.